Baik, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di edisi eh, YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa contoh teknologi yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika. Di sini saya akan fokus ke contoh aktivitasnya, kemudian juga teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Baik, sekarang coba kita lihat. Ya, jadi ini bahannya saya persiapkan dalam bahasa Inggris, tapi ini tidak susah dipahami. Baik, jadi di sini saya coba membagi menjadi 3 kolom tabel. Di tiap kolom ini, kolom yang pertama, di sini kita akan melihat aktivitas yang bisa dilakukan dengan teknologi. Kemudian di uh, di sini yang kedua adalah deskripsinya, apa yang bisa dilakukan oleh siswa. Di sini adalah kemungkinan atau alat teknologi yang bisa digunakan. Ini sangat bervariasi. Yang pertama misalnya demonstrasi, ya. Kalau kita ingin mendemonstrasi atau menunjukkan sesuatu, maka aktivitasnya adalah seperti siswa mendapatkan informasi dari misalnya presentasi, dari video klip, dari animasi, atau interaktif whiteboard, atau alat-alat display lainnya seperti misalnya infocus. Di sini alat yang mungkin bisa kita gunakan, misalnya kita bisa menggunakan kamera atau interactive tool seperti ExploreMat. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung coba di Google kalau tertarik dengan ini, ExploreMat. Atau bisa juga software-software yang berkaitan dengan membuat video, atau software-software video conferencing. Nah, misalnya video conferencing itu contohnya misalnya Google Meet atau Zoom yang sekarang lagi boomingnya. Yang kedua aktivitasnya adalah membaca teks, ya. Jadi kita dengan teknologi ini juga bisa merangsang siswa untuk lebih banyak membaca. Jadi deskripsinya itu apa, siswa diminta untuk menyimpulkan bacaan yang kita berikan. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa kasih teknologinya ke siswa seperti apa, seperti e-books atau link-link website. Seperti misalnya yang lebih terkenal itu ada Med Forum namanya. Jadi di Med Forum itu coba di Google aja. Jadi banyak sekali bacaan di sana, juga ada topik diskusi seperti itu. Kemudian aktivitas selanjutnya misalnya yang seperti diskusi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin melibatkan siswa dalam diskusi dengan teknologi ini, uh, jadi diskusi ini misalnya teknologi memungkinkan si siswa juga diskusi dengan orang atau teman di luar kelasnya, jadi tidak terbatas hanya di kelas. Nah, misalnya software-software atau web yang bisa digunakan ada misalnya Ask, itu bisa, atau Dr. Math. Nah, ini sangat populer nih Dr. Math, coba di Google aja Dr. Math. Di sini forumnya, forum diskusi banyak sekali, nanti ada orang yang posting pertanyaan, ada orang yang menjawab seperti itu. Uh, Tipe kegiatan selanjutnya yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah recognize a pattern. Nah, jadi ini yang sangat menarik gitu ya, kalau kita misalnya ingin meningkatkan high order thinking atau ingin menerapkan pembelajaran yang berbasis uh, apa namanya uh, constructivism, atau pembelajaran berbasis inquiry atau discovery learning, menemukan, maka ini discovery recognize pattern ini sangat menarik untuk kita terapkan. Jadi di sini di siswa itu melihat pattern, kemudian memahami pattern itu dan menarik sebuah kesimpulan. Nah, untuk software seperti ini misalnya kita bisa gunakan
alat manipulatif dari National Library, atau kita juga bisa spesifik software, misalnya ExploreMath atau Spreadsheet atau Excel, atau bisa GeoGebra atau Autograph seperti itu. Kemudian menginvestigasikan sebuah konsep dalam matematika. Jadi misalnya si siswa diminta untuk mengeksplorasikan sebuah konsep seperti misalnya fraktal, atau mencari resource yang berkaitan dengan itu. Nah, ini teknologi yang mungkin digunakan seperti web yang interaktif itu seperti ExploreMath, atau bisa juga di sini Second Life atau simulasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memahami atau mendefinisikan sebuah problem. Nah, di sini siswa diminta untuk memahami sebuah konteks dan mendefinisikan matematik problem dari konteks itu. Di sini bisa dilakukan oleh siswa dengan teknologi apa? Misalnya men-searching di web atau menggunakan konsep mind mapping. Mind mapping itu salah satu softwarenya adalah Inspiration. Coba bisa di searching nanti di internet Inspiration. Kalau Bapak Ibu menarik untuk pakai, dia bisa pakai 30 hari gratis. Jadi kan nanti kalau udah habis bisa diinstal ulang untuk dapat gratis lagi selama 30 hari. Kira-kira itu gambaran gambaran secara umum teknologi yang mungkin digunakan dalam pembelajaran matematika sesuai dengan tujuan atau aktivitas yang kita terapkan. Jadi untuk video ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.